Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Senang sekali rasanya kalian kembali lagi ke channel ini. Pada kesempatan kali ini masih di buku yang sama, tidak apa-apa sebab kita saling cinta bagian 2. Sebab yang pertama adalah kamu. Suatu kali aku bicara perihal jatuh cinta yang tentu saja kepada kamu di media sosialku dan kamu bertanya, kamu jatuh cinta dengan siapa? Mengambil satu tarikan napas panjang, aku membalasmu. Kamu selalu tahu jawabannya. Balasanmu muncul dengan cepat, emoji muka kusut. Kita sama-sama tahu sejak hari itu kita dalam masalah besar. Aku menakutkan banyak hal. Mungkin kamu juga. Ketakutan itu kuhitung dengan air mata sepanjang jalan pulang. Malam itu rasanya udara menipis. Langit begitu muram. Lampu-lampu kota menagih penjelasan. Marka jalan sepanjang ring road Jogja merisakku dengan tanda seru. Kepalaku dirundung kecemasan-kecemasan. Sesak sekali. Lalu keesokan harinya kita bertemu. Kita mencoba sebaik mungkin terlihat tidak ada apa-apa ketika teman-teman menertawakan banyak hal. Setidaknya hingga satu persatu dari mereka pamit. Kursi-kursi kedai kopi itu hampir semuanya kosong. Tinggal kita. Dalam hening aku mencoba berkali-kali menghindar dari percakapan kita semalam. Tapi kamu bukan orang yang suka menghindar, dan aku menyukainya. Aku mengatur napas, mencoba menjernihkan kepala sebelum bicara. Aku menatap matamu, dan aku menyukainya. Dan kembali mengambil napas panjang. Kamu memulai pembicaraan. Aku tidak mau terlalu percaya diri jika yang selalu kamu bicarakan adalah aku. Kamu pantas percaya diri dan itu tidak salah, sahutku. Mataku mulai berkaca-kaca, tapi hanya itu. Aku berhasil menahan perbuatan bodoh yang sering orang sebut dengan menangis. Aku mencintaimu, tapi inilah permasalahannya. Aku tahu keadaanmu, aku juga tahu keadaanku. Aku bilang kepadamu dengan tegas, sesuatu yang dimulai dengan buruk, cepat atau lambat akan berakhir dengan buruk. Aku mau kita memulainya dengan baik. Terima kasih sudah menyukaiku, jawabmu. Aku juga berharap kita memulainya dengan baik. Aku tidak mau bicara lebih jauh, tapi kalau kamu tanya apa aku bahagia saat bersamamu, aku akan selalu bilang iya, selalu. Kekhawatiran-kekhawatiranku langsung meleleh. Aku lega, aku bisa bernapas kembali. Jangan berharap terlalu banyak dengan orang yang gila dengan mimpinya, sambungmu lagi. Apapun bisa terjadi. Aku tidak menjanjikan kita akan punya ikatan, meskipun bisa saja itu terjadi. Tapi sudahlah, ada banyak hal yang ingin kulakukan. Aku ingin fokus dengan itu. Aku tidak memaksamu melakukan apapun. Yang perlu kamu tahu, aku akan selalu mendukung keputusanmu. Selalu. Aku melanjutkan kata-kataku. Tapi dengan itu, jangan meragukan keseriusanku kepadamu. Aku tidak main-main. Aku tidak dalam keadaan bisa main-main. Aku mencintaimu. Aku betul-betul menyukaimu. Tapi, kamu tahu kan, aku selalu mendukung keputusanmu. Selalu. Terima kasih. Akhirnya kita bisa tersenyum. Aku lega sekali. Mungkin kamu juga. Bagian berikutnya, dan mencintaimu. Hariku dimulai setelah senyummu. Aku ingat sekali hari-hari itu, hari di mana aku membuka mata dengan semringah dan segera melihat ponselku untuk memastikan kamu sudah semringah juga. Pada hari-hari itu, aku tidak mengukur pagi dari matahari. Aku tidak membuka mata karena jam kerja. Aku justru bangun untuk memastikan jika kamu telah mengirimiku pesan. Aku harus segera membalasmu. Aku bangun untuk memastikan jika kamu mengirimiku senyum, aku pun segera mencintaimu. Pesanmu pada tiap pagi beragam. Aku harus membaca lagi ribuan pesanmu jika ingin merunutnya. Kadang kamu memastikan aku tidur dengan baik. Kadang kamu membicarakan tidurmu yang kurang. Kadang kamu membicarakan makanan yang harus kamu makan. Kadang kamu menanyakan makanan apa yang akan aku makan. Kadang kamu membicarakan tingkah ibumu yang lucu. Kadang kamu mengeluhkan perintah bapakmu yang ambigu. Semua hal-hal itu ialah yang selalu aku tunggu dari pagi ke pagi. Sejak itu aku sedikit membenci tidurku.
Aku malas bermimpi, bahkan jika itu memimpikanmu. Aku tidak ingin kamu hanya menjadi mimpi. Aku tahu kamu ada dan aku akan segera menemuimu. Sesempatnya, sesegeranya, seseringnya, bahkan jika kamu izinkan, selamanya. Aku pernah menemuimu di suatu sarapan. Aku mendengarkanmu bercerita soal koleksi bukumu dari salah satu penulis wanita yang kamu kagumi. Aku mendengarkan bagaimana kamu menyelesaikan kuliahmu, kenanganmu saat kuliah kerja nyata, cita-citamu, hingga apa saja yang ingin kamu capai. Di sana, aku hanya terkagum-kagum dengan perempuan pintar yang duduk di depanku. Aku pernah menemuimu di suatu senja yang tidak terduga. Kadang kita hanya bertemu untuk memandangi langit dan warna yang sama-sama kita suka. Tetapi kadang kita mencari kebahagiaan-kebahagiaan dalam piring yang penuh makanan. Kadang kita menikmati kopi yang pahit sekaligus donat yang manis. Kadang kita hanya mencari tempat duduk untuk membaca buku. Kadang kita hanya membunuh waktu. Kadang kita memutari jalan-jalan yang tujuan akhirnya adalah perpisahan. Aku pernah menemuimu di malam yang sangat Sleman, di suatu kedai yang menjual siomay kesukaanmu, siomay yang hangatnya selalu berkompetisi dengan rindu kita. Kamu terburu-buru meninggalkan pekerjaanmu sebab ingin menemuiku, sebagaimana aku sebisa mungkin menyiasati pekerjaanku agar bisa segera menemuimu. Kadang aku berdebat dengan diriku sendiri perihal sisi mana yang menang, kebencian kita terhadap pekerjaan, atau kita yang terlalu saling sayang. Malam itu kamu cantik sekali, meskipun di hari yang lain aku akan mengatakan hal serupa, tapi aku harus mengucapkan ini jelas-jelas. Ini penting, aku takut kamu lupa. Aku menanyakan bagaimana harimu. Kamu menceritakannya pelan-pelan sambil menunggu pesanan. Betapa kamu hampir setiap pulang kerja melewati tempat ini, tempat di mana rumah teman baikmu ada di dekatnya. Kamu menceritakan keakrabanmu dengan temanmu itu, lalu tentang masa kecilmu. Kamu menceritakan almarhum nenekmu, bagaimana dia mencintaimu dan bagaimana dia mendukung apapun yang kamu lakukan. Kamu juga menceritakan beberapa laki-laki yang pernah mencintaimu. Dan dengan sembunyi-sembunyi memastikan aku tidak cemburu mendengarnya. Kamu menceritakannya dengan baik dan cantik. Malam itu aku hanya berpikir bahwa kita adalah hal-hal yang seharusnya sudah lama dipertemukan. Aku merasa terlalu cepat sekaligus telat mengenalmu. Perasaan menyebalkan ini lebih mirip kutukan. Apa yang lebih menyebalkan dari hal yang sudah tidak bisa kita ubah? Sekian videoku kali ini. Jangan lupa untuk kembali lagi ke channel aku karena aku sangat suka berbagi apa yang aku baca kepada kalian. Terima kasih.